Tadi Jokowi menolak untuk menunjukkan ke masa TPUA, namun Jokowi kemudian menunjukkan ijazahnya kepada wartawan. Ahmad mungkin bisa ceritakan terkait dengan hal ini. Ya, benar kan Siska dan Tribuners. Jadi sebelum masa TPUA hadir, awak media dipersilahkan masuk ke kediaman Jokowi dan di situ eh, Jokowi berbincang santai dengan kami para awak media. Kemudian di situ juga menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA dan bahkan hingga di perguruan tinggi semua ditunjukkan dan semua dalam kondisi yang sangat baik dan terawat, kemudian masih dalam map yang rapi, dan bahkan untuk ijazah UGM itu masih tersimpan di map asli yang dari dulu resmi dikeluarkan oleh UGM, dan di situ tertulis jelas bagaimana Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada begitu. Ya, ya, barusan kita dari Solidaritas Merah Putih, kebetulan Bapak Jokowi adalah pembina utama kami selamanya. Jadi selama seusia kita beliau adalah pembina dari Solmed. Dan tadi silaturahmi, terus kebetulan saya juga advokat, lawyer, berdiskusi sama Bapak bahwa saya mendukung sekali apabila Pak Jokowi melakukan pelaporan secara hukum, karena kita hidup di negara hukum, negara Indonesia berdasarkan hukum dan konstitusi. Makanya apabila ada pihak-pihak yang mendalilkan, harusnya pihak itu membuktikan. Tapi teman-teman banyak yang mendorong, termasuk kuasa hukum beliau yang sudah dari lama ya Pak ya. Ingin agar Pak Jokowi melakukan upaya hukum dengan melakukan pelaporan dan sebagainya. Nanti biarkan hukum yang akan berbicara. Jadi jangan hanya opini bahwa kayak masalah ijazah itu bahwa ada tulisan font apa begitu kan. Kan itu kan belum ada pembuktian secara hukumnya, belum diperiksa laboratorium forensik, terus belum ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan pun harus putusan yang pasti atau yang inkrah. Makanya di sini kita lihat juga kemarin ada beberapa pihak itu yang mengatakan Pak Jokowi itu adalah PKI dan komunis, Pak Lanyala Mataliti. Akhirnya beliau mengatakan bahwa beliau bersalah dan minta maaf ke Bapak juga ya Pak ya. Nah, jadi itu seorang mantan ketua DPD ya, bisa sampai kayak gitu, tapi Bapak juga udah memaafkan. Terus yang kedua, ada lagi orang yang membuat buku Jakarta Undercover, yaitu Bambang Tri, dan sudah dihukum 6 tahun. Sedangkan Bambang Tri ini menyusun bukunya itu hanya berdasarkan pasal-pasal dari media massa, bukan dari riset ataupun dari bukti-bukti hukum yang A1 atau valid gitu loh. Makanya beliau Bambang Tri dihukum 6 tahun. Terus Bambang Tri bersama Gus Nur juga dihukum 6 tahun juga kemarin. Masalah mereka memberikan fitnah mengenai ijazah palsu ini. Jadi intinya saya pikir dan teman-teman juga menyarankan Bapak untuk mengambil tindakan hukum. Intinya itu, kita sangat mendorong sekali supaya ini juga terang benderang gitu loh. Intinya itu. Pak, tadi ada masa yang kesini katanya juga mau menuntut dengan dalil keterbukaan informasi publik Pak, karena katanya Pak Jokowi masih menjabat sebagai Dewan di Danantara. Kalau menanggapi itu gimana? Ya, keterbukaan itu kan harus ada dasar-dasar hukumnya dulu apa. Jadi nggak bisa juga kayak teman-teman ya kan media, saya minta mana SIM-nya, mana ijazahnya, mana sertifikatnya. Apakah teman-teman mau kasih? Kan nggak mungkin gitu loh. Ya, jadi harus ada memang putusan dari hukum, putusan dari konstitusi, itu yang harus kita hargai. Kalau enggak, semua orang bisa memfitnah, bisa menurunkan derajat seseorang dengan seenaknya saja, hanya berdasarkan akal pikiran mereka, hayalan mereka, atau hati mereka yang hitam, yang kotor gitu. Dan kita lihat selama ini saya selalu berdebat atau minta
kepada siapapun di Republik ini yang jago-jago dan hebat-hebat yang profesor doktor, mana bukti-bukti Pak Jokowi melakukan pelanggaran konstitusi, dan sampai hari ini belum ada, ya saudaraku sekalian. Kemarin ada lagi yang ke KPK, ya itu Abraham Samad, Said Didu dan lain-lainnya. Ternyata ada juga teman-teman pengacara saya yang ikut di situ. Terus saya tanya, kalian ke KPK bawa bukti apa? Nggak ada. Jadi mereka hanya bikin pendaftaran, ketika ada teman-teman media di depan mau doorstop, mereka keluar, habis itu mereka pulang ngopi-ngopi. Jadi belum pernah ada sampai saat ini Bapak Jokowi bisa dibuktikan melakukan pelanggaran hukum atau melanggar konstitusi kita. Intinya itu. Matur suwun. Iya Pak, saya akan nanya Bapak. Tapi kalau bisa satu lagi Pak, ini yang hari ini terjadi berlangsung di Jogja Pak. Beberapa orang mewakili kelompok tertentu mendatangi kampus UGM mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Apa komentar Pak Mahfud? Ya, gini, seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu. Ya, tapi nanti kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsui ijazah. Iya kan? UGM tinggal mengatakan, loh, saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini. Gitu. Tinggal Pak Jokowi menjelaskan berhubungan sama orang yang mempertanyakan itu. Kok sampai hilang dan sebagainya. Sebenarnya UGM kan tinggal menyelesaikan, ini saya sudah selesai. Gitu aja. Silahkan kalau tidak percaya kan gitu. Tetapi sebenarnya ada yang mengatakan ini orang-orang yang yang gugat-gugat sama Pak Jokowi ini kok tidak selesai-selesai sih. Sudah lewat pengadilan, lewat berkali-kali. Memang menurut saya pengadilannya tidak proporsional yang sudah ditempuh selama ini. Tidak proporsional. Iya, tidak cukup mewakili. Iya. Kalau mau sebut itu diadili oleh peradilan perdata. Perdata itu adalah konflik kontraktual antara dua pihak. Yeah. Nah, Pak Jokowi ini konflik dengan siapa secara perdata urusan ijazah? Nah, ada kan? Ya betul, pengadilan negeri kami tidak berwenang, tidak salah. Kecuali kalau pidana Pak ya? Kecuali kalau pidananya sudah. Pidana ini kan ada dua. Satu yang melakukan pemalsuan, dua yang menuduh melakukan. Ini yang dituduh melakukan pemalsuan ini belum diadili soalnya. Ini malah yang menuduh, yang ditangkap lebih dulu. Iya. Sementara ini tidak dikelirkan. Sebenarnya kalau masuk ke sini bisa. Itu yang belum terjadi ya. Lalu yang lebih gila lagi kan, katanya, ini kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, Bung Karno mengeluarkan dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Nanti ada perhitungan ganti rugi, bukan ke misalnya orang yang misalnya ya Pak Jokowi terbukti ijazahnya tidak sah, misalnya ya, palsu. Lalu kontrak-kontrak dengan luar negeri, dengan perusahaan-perusahaan apa itu dan sebagainya itu batal. Nggak bisa. Bisa dituntut kita secara internasional. Iya, iya. Gitu. Karena keputusannya waktu itu dibuat secara sah. Tinggal sekarang tindakan ininya. Gitu. Tindakan ke dalamnya. Tapi kembali ke kasus tadi, kalau orang mempertanyakan tetap tentang kepalsuan atau ketidakpalsuan ijazah Pak Jokowi itu nggak salah juga kan? Nggak salah, karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Kalau tidak mau buka, ada pengadilannya namanya Komisi Informasi
itu dia bisa mengadili, ya, semacam peradilan semua yang keputusannya mengikat. Harus dibuka, buka. Siapa? Nanti dibuka aja di KPU mana? Solo, ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo. Ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok. Jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Gitu ya.